Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi terkait tentang CPNS dan P3K, yaitu Cahjo Kumolo tegas bicara soal seleksi CPNS dan P3K. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita lihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari genpi.go. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah menerima naskah soal seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021. Menpan RB Cahjo Kumolo menegaskan naskah soal tersebut akan digunakan dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi soal-soal untuk CPNS maupun P3K sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya untuk CPNS itu ada SKD dan SKB-nya. Kemudian kalau misalnya P3K itu hanya satu ya, seleksi kompetensi saja. Nah, jadi jelas ya. Kemudian seleksi tersebut untuk merekrut CPNS dan P3K yang akan mengisi sejumlah formasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Cahjo Kumolo tegas memastikan jika naskah soal tersebut aman dan tidak akan bocor. Naskah tersebut dalam bentuk dokumen digital, terenskripsi, bahkan tim penyusun soal pun tidak mengetahui kode enskripsinya, kata Menteri Cahjo pada Sabtu 24 April 2021. Nah, jadi banyak formasi-formasi yang dibuka di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2021 ini. Nah, jadi Cahjo Kumolo memastikan bahwasannya naskah soal tersebut tidak akan bocor. Nah, jadi ini sudah aman, jadi soalnya itu udah ada, berarti dengan adanya itu soalnya udah ada, berarti persiapan kelanjutannya itu adalah pendaftaran seleksi penerimaan CSN dan CPNS. Nah, jadi ini sudah memasuki bulan April dan akhir April, dan ini akan memasuki bulan Mei. Di bulan Mei insya Allah akan dibuka pendaftaran seleksi CPNS dan P3K. Nah, jadi kesempatan untuk mengikuti seleksi itu sangat besar. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Kemudian, adapun naskah soal seleksi CASN dalam proses pemasukan atau input ke dalam sistem komputer asisten tes atau CAT Badan Kepegawaian Negara BKN yang akan digunakan dalam pelaksanaan seleksi nantinya. Jadi seleksinya itu masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, itu melalui komputer asisten tes, yaitu melalui komputer ya, online, secara online. Jadi ketika kita menjawab itu langsung kita nilainya itu langsung ada ya, sama seperti tahun-tahun yang lalu, dan sifatnya juga transparan ya. Jadi soalnya ini udah aman ya, tinggal dimasukkan aja, tinggal diinputkan aja ke dalam komputer. Kemudian dia menambahkan Panselnas menerapkan prinsip kehati-hatian dan jaminan kerahasiaan serta keamanan data-datanya. Nah, jadi Panselnas ini menerapkan prinsip kehati-hatian ya. Jadi naskah soal ini benar-benar rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Dan ini memiliki kode tersendiri ya. Jadi kode tersendiri. Jadi dalam setiap naskah soal itu ada kodenya, dan tidak ada siapapun yang bisa mengetahui kodenya. Jadi gitu teman-teman.
Kemudian, Menpan RB Cahyokumolo berharap seleksi CSN 2021 menjunjung tinggi transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Nah, jadi ini tetap ya menjunjung tinggi transparan, berarti ini nggak ada yang ditutupi. Jadi nggak ada istilahnya ini ada kamu bisa lulus ataupun ada joki ya. Jadi itu nggak bisa transparan. Jadi ketika kita selesai mengikuti tes, langsung kita keluar nilai dan kita menyaksikan sendiri nilai yang kita dapatkan. Ya, tidak tanpa menunggu berlama-lama, namun nilainya itu langsung keluar. Nah, jadi seperti tahun-tahun yang lalu ya, 2018, 2019, itu proses seleksinya itu transparan. Ya, tidak ada yang diubah-ubah. Jadi nilainya kita udah tahu berapa nilai kita, berapa luluskah kita. Nah, jadi seperti itu. Selain itu, aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN dan tidak dipungut biaya. Gratis, teman-teman. Jadi apabila ada teman-teman itu yang pada saat melakukan pendaftaran itu ada yang memintakan biaya gitu, itu nggak ada. Jadi karena BKN sendiri mengatakan bahwa proses pendaftaran ini gratis dan proses seleksinya itu gratis dan proses pengumumannya itu juga transparan, jadi nggak perlu biaya. Jadi jangan ada sampai ada joki orang yang menawarkan untuk kamu kalau bisa memberikan saya uang segini saya akan meluluskan kamu jadi CSN. Itu nggak ada, karena ini sifatnya transparan, teman-teman ya. Oke. Dalam kesempatan tersebut, Cahyo juga menyatakan lega atas perubahan prosedur CNBKN tahun ini, yang salah satunya hadirnya kelengkapan kamera di komputer. Cahyo berharap para peserta tes CPNS maupun P3K mengedepankan kejujuran dan tidak melakukan cara-cara yang melanggar. Nah, jadi ini Cahyokumolo juga menyatakan sangat lega ya. Karena apa? Karena di tahun ini itu sudah dilengkapi dengan kamera. Walaupun tahun yang lalu juga ada, namun mungkin sistem kerjanya itu berbeda. Nah, sedangkan tahun yang ini udah dikeluarkan undang-undang ya, peraturan nomor 2 tahun 2021 ya, yang awalnya itu sebelumnya 2019 itu nggak ada, ini di tahun 2021 itu sudah ada ya. Terkait dengan ini bahwasanya proses seleksi CSN ya, CPNS maupun P3K ini dilakukan dengan sangat transparan ya, karena di sini menjunjung tinggi kejujuran, kemudian mengedepankan kejujurannya tanpa melakukan hal-hal yang melanggar. Nah, jadi teman-teman ini untuk saat ini persiapkan terus itu berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk proses pendaftaran. Pendaftaran itu ada di depan mata ya, nggak lama lagi, mungkin selepas Hari Raya Idul Fitri mungkin akan dilaksanakannya proses pengrekrutan pendaftaran ya, CSN 2021. Jadi dengan adanya dokumen yang lengkap itu akan memudahkan. Jangan pada saat nanti pendaftaran, pada saat melakukan registrasi pendaftaran itu dokumennya itu udah nggak tahu kemana, udah hilang, udah ini, udah itu, bermacam-macam alasan sehingga menggugurkan kita dalam proses seleksi. Belum kita masuk pada proses seleksi, di tahapan registrasi saja, administrasi saja sudah gagal. Itu sungguh disayangkan. Tahun 2019 yang lalu itu sangat banyak peserta yang gugur pada saat administrasinya ya, belum masuk pada seleksi udah gagal duluan di administrasi. Bayangkan teman-teman, bagi mereka sungguh disayangkan, nggak sempat ikutin seleksi ya kan. Jadi belum tahu seperti apa proses seleksi CPNS maupun P3K, jadi nggak tahu gitu. Nah, jadi ini himbauan pertama, itu dokumennya itu harus update dan terbaru ya teman-teman. Kemudian harus dipersiapkan dari sekarang, scan terus keperluan yang perlu di scan, kemudian yang aslinya dipersiapkan dan disimpan baik-baik. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.